Saham perbankan Big Caps BBCA jadi pemberat utama IHSG. Saham BBCA ditutup melemah 2,04% di level Rp8.400 per saham, membebani IHSG di 10,76 index point. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, masih di Market Buzz pemirsa. Nanti kita akan review jalannya perdagangan di hari sebelumnya dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini di tengah penantian para investor terkait juga dengan rilis suku bunga Bank Indonesia, salah satunya dari domestik. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup berbalik melemah ke level 8.300-an di perdagangan Selasa. Indeks harga saham gabungan terbebani pelemahan dalam saham BBCA dan saham-saham ekstraksi dan energi dibayangi sentimen tarif ekspor. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah setelah dibuka menguat di awal pekan. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG terkoreksi 0,65% atau terpangkas 54,95 poin di level 8.361,92 di penutupan perdagangan Selasa. Sektor energi turun dalam 2,22%, disusul barang konsumer non-primer melemah 1,61%, sektor barang baku terkoreksi 1,32%, dan sektor perindustrian terdepresiasi 1,12%. Hanya sektor properti dan real estate menguat signifikan 2,40%. Saham perbankan Big Caps BBCA jadi pemberat utama IHSG. Saham BBCA ditutup melemah 2,04% di level Rp8.400 per saham, membebani IHSG di 10,76 index point. Saham BRPT ditutup anjlok di 5,04% di level Rp3.850 per saham. Kemudian saham-saham ekstraksi dan energi tercatat menjadi beban IHSG. Saham BIAN ditutup melemah 1,68% di level Rp17.600 per saham. Saham MDKA ditutup turun dalam 3,98% di level Rp2.170 per saham. Saham ADI ditutup anjlok 8,57% di level Rp8.000 per saham. Saham UNTR ditutup melemah 2,77% di level Rp27.250 per saham. Dan saham cuan ditutup melemah 4,55% di level Rp2.100 per saham. Saham-saham ekstraksi dan energi tercatat menjadi beban IHSG di tengah Kementerian Keuangan memastikan segera menyelesaikan penyusunan kebijakan bea keluar ekspor komoditas emas. Nantinya kebijakan akan membentuk Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang ditarget rampung di November 2025. Dirangkum dari Bloomberg, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengatakan nantinya aturan tersebut akan mematok tarif bea keluar ekspor emas sesuai dengan besaran harga emas global. Rencana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara pada 2026. Rencana pengenaan tarif bea keluar tersebut dilakukan berdasarkan hasil pembahasan bersama kementerian, lembaga dengan acuan tarif berasal dari harga mineral acuan emas. Ketika harga emas berada di atas $3.200 Amerika per troy ounce, maka akan dikenakan tarif sebesar 15%. Sementara untuk emas harga di bawah $3.200 hingga $2.800 Amerika per troy ounce akan dikenakan tarif sebesar 12,5%. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya ada bursa global pemirsa, bursa saham Wall Street ditutup melemah di perdagangan Selasa waktu setempat dengan indeks S&P 500 mencatatkan kerugian untuk sesi keempat berturut-turut karena kekhawatiran valuasi yang melanda saham-saham teknologi besar dan proyeksi yang mengecewakan menekan saham Home Depot. Penurunan selama 4 hari ini merupakan penurunan terpanjang indeks acuan dalam 3 bulan terakhir. Di perdagangan Selasa, indeks S&P 500 ditutup terkoreksi di 0,83% di 6.617. Dow Jones juga turun di 1,07% di level 46.091 dan indeks Nasdaq Composite juga turun di 1,21% ke posisi 22.432. Kita beralih ke bursa Eropa, di mana bursa ekuitas Eropa melemah di Selasa dengan indeks Jerman bergerak menuju level terendah dalam 5 bulan terakhir seiring sentimen pasar global tertekan oleh kekhawatiran valuasi berlebih sektor teknologi serta meredupnya peluang pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup merosot di 1,76% di 561,62. Indeks Jerman anjlok 1,77% di 23.178 dan FTSE 100 Inggris turun di 1,2% ke level 9.552.
Dan saat ini kami sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Abdul Hakal. Ya, kita akan langsung sapa saja Pak Abdul. Selamat pagi, apa kabar Pak? Halo, selamat pagi Mas. Ya, Kabar baik. terima kasih Pak Abdul sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ada Bapak Abdul Hak Al-Faruqi yang merupakan analis Stokno ID baik Raha Duta Sekuritas. Eh, Kita langsung saja Pak, kita review di perdagangan hari sebelumnya, indeks harga saham gabungan berbalik arah dan kembali meninggalkan level 8.400-an. Bagaimana analisis Anda dari sisi teknikal pembalikan arah yang terjadi? Apakah memang masih terdampak profit taking karena di perdagangan sebelumnya sempat menyentuh intraday tertinggi dari sisi penutupan, Pak Abdul? Oke, baik Mas. Terkait dengan perdagangan IHSG kemarin, pembukaan IHSG memang mengalami penguatan ya. Bahkan penguatan IHSG sempat menyentuh di angka 0,31%. Tapi ditutup melemah cukup dalam itu hingga 0,65% minusnya di level 8.361. Memang kalau kita lihat pada perdagangan kemarin memang saham-saham perbankan itu tidak menjadi pemberat daripada IHSG. Melainkan untuk saham-saham pemberatnya itu dibebani oleh saham-saham konglomerasi. Ada contohnya PTRO, Brand, lalu ada Cuan dan BRPT. Yang mana melemah hingga sempat di 5% untuk BRPT dan PTRO di 3%. Sehingga saham-saham konglomerasi lah yang menjadi pemberat daripada IHSG. Dan kalau kita lihat perdagangan secara week to date, IHSG melemah 0,1%, tetapi foreign di sini tetap mengakumulasi daripada saham-saham yang ada di IHSG. Nah, akumulasi asing ini masih didominasi oleh saham-saham perbankan. Di sini saya ambil contoh seperti saham Bank Mandiri yang menjadi top buyers dari asing itu mencapai 810 miliar rupiah hingga BBCA di angka 353 miliar rupiah dengan net foreign buy dari asing secara weekly itu di angka 346 miliar rupiah. Sehingga ini masih mengindikasikan bahwasannya memang meskipun IHSG saat ini mengalami pelemahan, tapi memang asing masih akumulasi saham-saham yang ada di pasar saham Indonesia gitu. Baik, proyeksi untuk hari ini Pak Abdul, di tengah para investor menantikan rilis suku bunga Bank Indonesia, Amerika Serikat, tadi juga kita sampaikan informasinya juga kembali melanjutkan pelemahan terkait juga dengan valuasi dari saham-saham teknologi sudah tinggi, sambil menanti juga laporan kinerja Nvidia, dan juga hawkish the Fed tampaknya persentasenya makin besar jika dibandingkan dengan dovish untuk pertemuan Desember. Oke, untuk proyeksi IHSG untuk hari ini, saya memproyeksikan IHSG masih melanjutkan pelemahannya dengan untuk support di level kisaran 8.289 dengan resisten all-time high-nya di 8.443, mengingat bahwa pasar saham global seperti US dan juga Euro itu mengalami pelemahan pada perdagangan kemarin, karena memang saham-saham teknologi, AI juga mengalami pelemahan di bursa US, mengingat juga kemarin kalau tidak salah ada terkait dengan kendala cloudware ya, yang mana ini sistem seperti aplikasi X hingga ChatGPT juga down, ini menyebabkan kekhawatiran dari investor sehingga memang sell off dilakukan oleh para investor di market US terkait hal tersebut seperti itu.